Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhartanto dengan NIM 415180100120. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini di kuis 13, kuis pertemuan 13 untuk pertemuan ke-12. Ya, langsung saja. Yang pertama, sejauh yang Anda pahami dari beberapa referensi yang Anda baca, yang dimaksud dengan batasan ajal itu apa? Ya, di sini saya mengambil dari forum. Jadi batasan-batasan ajal itu ada 4. Yang pertama adalah batasan interaksi, batasan software, kolaborasi, dan juga respon. Dalam batasan ini, yang dimaksud dengan 4 batasan ini yaitu mempunyai 4 prinsip, ya, yaitu interaksi dan personel lebih penting dari proses dan alat. Maksudnya itu interaksi itu lebih penting karena maksudnya itu interaksi dalam proses lebih penting dari proses dan alat itu karena interaksi itu lebih penting untuk kita berkomunikasi antar tim untuk mengembangkan suatu software yang akan dibuat. Tanpa adanya interaksi, maka kita akan susah untuk mengembangkan software atau dapat mempunyai kelemahan-kelemahannya. Nah, selanjutnya, software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Maksudnya itu tanpa adanya software, maka kita tidak bisa membuat sebuah aplikasi yang ingin kita buat. Jadi software itu sangat penting bagi pembuatan aplikasi pada prinsip agile ini. Selanjutnya yang ketiga adalah kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. Maksudnya itu kolaborasi dengan klien itu lebih penting daripada kontrak. Itu maksudnya kita berkolaborasi dengan klien, apa yang ingin klien mau langsung bilang ke pembuat aplikasi itu agar aplikasi yang akan dibuat oleh programmernya bisa sesuai dengan apa yang akan diinginkan oleh si klien tersebut, biar tidak ada kesalahan atau klien itu biar puas lah anggapnya. Dan keempat adalah respon terhadap perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana. Maksudnya itu respon terhadap perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana itu apabila ada kesalahan-kesalahan di step yang awal, maka bisa diubah. Bisa diubah. Jadi
ini itu saling berhubungan, misalkan interaksi, kita berinteraksi dengan tim atau dengan klien juga, maka kita akan menghasilkan software yang lebih baik. Dan juga softwarenya juga, apabila softwarenya baik, maka negosiasi kontrak pun, kolaborasi dengan klien pun yang diinginkan oleh klien itu jadi lebih terpenuhi dan bisa menghasilkan negosiasi kontrak. Nah, selanjutnya yang kedua adalah setelah Anda baca kembali makalah proyek Anda dan membaca ulasan kembali rapid dan banyak referensi tentang agile development, maka sudah tepat dan benar bahwa proyek Anda benar-benar menerapkan model RAD atau ternyata model waterfall atau model lain yang ada dalam pengembangan sistem. Menurut saya sudah tepat ya. Menurut saya sudah tepat dalam proyek saya dengan menggunakan model RAD, karena RAD itu hampir sama dengan agile, yaitu sama-sama diartikan sebagai pengembangan software dengan cara cepat juga dan mudah beradaptasi dan berkembang dan memberikan kepuasan lebih kepada para pelanggan dalam sebuah proyek tersebut. Jadi menurut saya sudah tepat dengan proyek saya dengan menerapkan model RAD tersebut. Dan selanjutnya, apa keuntungan yang didapat bila proyek Anda menggunakan pendekatan agile development? Kembali lagi, jadi yang didapat dengan kita ini, kita dapat membuat sebuah tim dengan kompak untuk membuat software yang akan diinginkan, dan juga kita akan lebih banyak pengetahuannya karena kita juga berkelompok atau bertim ya. Misalkan kita tidak tahu, teman kita tahu, jadi kita juga bisa ikut tahu ya begitu. Misalkan teman kita ada yang tidak bisa menggunakan software ini untuk membuat aplikasi ini, nah jadi kita bisa tahu bagaimana cara membuatnya, dan kita juga bisa berbicara atau berinteraksi atau berkolaborasi dengan klien, bagaimana cara ngomong dengan klien tersebut untuk membuat software yang kita inginkan. Mungkin itu saja dari saya yang saya tangkap dari pertemuan 12 ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.